Salam kerahiman. Hari ini 30 Agustus. Kita akan baca dari 1807. Kita bicara tentang Ekaristi ya. Dan 1808. Kita mulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1807. Hari ini, persiapanku untuk menyambut kedatangan Yesus sangat singkat, tetapi sangat menyentuh karena cinta yang luar biasa. Kehadiran Allah menembus diriku dan menyalakan api cintaku akan Dia. Tidak ada kata-kata yang terucap, yang ada hanyalah percakapan batin. Lewat cinta, aku membenamkan diri sepenuhnya dalam Allah. Tuhan menghampiri tempat tinggalnya di dalam hatiku. Sesudah menyambut komuni, aku hanya memiliki sekedar ingatan untuk kembali ke tempat aku berlutut. Pada saat yang sama, jiwaku sama sekali lenyap dalam Allah, dan aku tidak tahu lagi apa yang terjadi atas diriku. Allah memberi aku pengetahuan batin mengenai jati dirinya. Saat-saat ini singkat, tetapi sangat menyentuh. Jiwa meninggalkan kapel dalam permenungan yang khusyuk, dan tidaklah mudah untuk mengganggunya. Pada saat seperti itu, aku menyentuh tanah ibarat dengan satu kaki saja. Sepanjang hari seperti itu, tidak ada pengorbanan yang sulit atau berat. Setiap situasi membangkitkan olah cinta yang baru. Hari ini aku mengundang Yesus masuk ke dalam hatiku sebagai kasihku. Engkau adalah sang cinta sendiri. Seluruh surga mengambil nyalanya dari Engkau dan dipenuhi dengan cinta. Maka jiwaku mendambakan Engkau laksana sekuntum bunga merindukan sang surya. Yesus, bergegaslah masuk ke dalam hatiku, karena Engkau tahu bahwa seperti bunga senang akan sang surya, demikianlah hatiku senang akan Dikau. Aku membuka kelopak hatiku untuk menyambut cintamu. 1807 bicara tentang persiapan untuk menyambut Tuhan sangat singkat. Jadi dia mau menerima komuni, menyambut komuni kudus, biasanya melakukan persiapan. Tapi di sini dikatakan persiapan untuk menyambut Tuhan sangat singkat. Tapi sangat menyentuh karena cinta yang luar biasa. Jadi Suster Faustina punya cinta yang luar biasa untuk menantikan, untuk menyambut Tuhan Yesus. Punya kerinduan, punya pengharapan, sungguh-sungguh ingin bersatu dengan Tuhan. Kehadiran Allah menembus diriku, menyalakan api cintaku akan Dia. Dan lewat cinta, aku membenamkan diri sepenuhnya dalam Allah. Tuhan menghampiri tempat tinggalnya di dalam hatiku. Itu yang dialami oleh Suster Faustina. Jadi tahap pertama persiapan, walaupun sangat singkat dikatakan, tapi dia punya cinta yang luar biasa. Dan proses penerimaan komuninya, Tuhan masuk ke dalam dirinya, Tuhan menembus diriku, menyalakan api cintaku akan Dia. Jadi cinta yang besar, cinta yang berkobar-kobar, dan dalam Yesus masuk ke dalam dirinya, dia juga menyatukan diri dengan Allah. Membenamkan dirinya dalam kesatuan dengan Allah, bukan dia lagi. Jadi semuanya diserahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan menghampiri tempat tinggalnya di dalam hatiku. Itu dia punya satu iman, satu kepercayaan bahwa Tuhan datang dan tinggal di hatinya Suster Faustina. Tahap berikut, sesudah komuni, dia kembali ke tempat dia berlutut. Jiwaku sama sekali lenyap dalam Allah.
Aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku. Karena sudah ada persatuan dengan Allah, dia udah nggak terlalu peduli lagi dengan keadaan sekitar. Sehingga dikatakan jiwanya lenyap dalam Allah dan tidak tahu apa yang terjadi atas diriku. Allah memberi pengetahuan batin mengenai jati dirinya. Jadi selalu ya, setiap akan komuni, terima komuni, dan setelah terima komuni, Tuhan memberikan pencerahan-pencerahan baru. Dan di sini dikatakan Allah memberi pengetahuan batin mengenai jati dirinya. Lanjut. Jiwa meninggalkan kapel. Aku menyentuh tanah ibarat dengan satu kaki saja. Ngambang ya, jadi maksudnya nggak terlalu membumi, nggak terlalu menyadari kehidupan dia betul-betul ada di duniawi. Sepanjang hari tidak ada pengorbanan yang sulit atau berat. Jadi setelah komuni, di sepanjang hari itu, walaupun dia mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, bahkan juga gangguan dari kesehatannya, tapi dikatakan dia tidak ada pengorbanan yang sulit atau berat. Mungkin jadi buat kita juga bisa menjadi satu pemasukan. Kalau kita menghadapi masalah, kita merasakan masalah itu berat, kayaknya dunia mau runtuh, nggak ada pertolongan dari mana-mana, sendirian. Banyak yang dirasakan seperti itu ya. Tapi dengan sudah menerima komuni, sudah ada Tuhan dalam diri saya, sudah ada persatuan dengan Tuhan, Tuhan sudah tinggal di dalam diri saya. Masalahnya, kesulitannya, problemnya tetap ada. Tapi menanggapinya, mindsetnya berbeda. Contoh ya, saya sedang mengalami satu permasalahan yang ya menurut saya berat. Permasalahan besar, berat. Saya sudah coba mengatasi hal tersebut dengan berbagai cara, dengan menghubungi beberapa orang yang saya anggap bisa memberikan solusi. Tapi ternyata kelihatannya selalu buntu. Nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar seperti yang saya harapkan. Dan tadi pagi, waktu bangun tidur, sepertinya Tuhan mengingatkan, ayo berserah. Jangan terikat pada hal-hal duniawi. Jangan ingin dapat sebanyak-banyaknya seperti yang harusnya kamu pikir kamu harus dapat. Tapi serahkan masalahnya. Ambil resiko yang paling besar yang mungkin terjadi. Dan kalau itu terjadi dan kamu bisa atasi, maka hidup kamu sudah tenang, sudah tidak terikat lagi dalam masalah tersebut. Dalam doa pagi saya bersyukur karena Tuhan ternyata memberikan solusi. Bukan solusi yang seperti saya harap dalam tanda kutip, tapi saya percaya itulah yang terbaik yang Tuhan mau berikan. Ada kerelaan, ada keberanian untuk bisa menerima fakta yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Contoh, ada juga seorang bapak setelah mendengar penjelasan tentang menggali rahmat, dia sharing sama saya, dia bilang, iya, saya juga waktu yang lalu pernah merasa, kok saya nggak salah tapi kok disalahkan, dituduh, bahkan dicegah, nggak boleh menjelaskan lagi, nggak boleh ngomong lagi gitu ya. Tapi waktu itu juga dia heran, karena biasanya dia akan berusaha mengambil alih percakapan dan dia akan berusaha menjelaskan karena dia nggak mau disalahkan. Tapi pada waktu itu ya sudah, dia diam, dan setelah mendengar mendengar dari video tentang menggali rahmat, dia bisa katakan ternyata Tuhan jawab. Jadi apa yang saya sudah lakukan dengan tidak membantah, dengan tidak membela diri, saya sedang memuliakan kerahiman Tuhan. Saya membiarkan dia mengambil kesimpulan, merasa benar, saya juga nggak membela diri, tapi di situ saya merasakan bahwa saya sudah memakai kerahiman Tuhan untuk memaklumi dia, untuk memaafkan dia, untuk bisa mengerti kenapa dia melakukan ini dan melakukan itu, dan saya nggak ada perasaan marah, dendam, kecewa.
saya justru bersyukur karena melalui peristiwa itu saya dimampukan untuk memakai kerahiman Tuhan. Itu sekedar sharing. Lanjut ya. Dikatakan oleh Suster Faustina tadi bahwa sepanjang hari tidak ada pengorbanan yang sulit atau berat. Setiap situasi membangkitkan olah cinta yang baru. Nah, sekarang kita melihat segala situasi, segala tantangan, segala permasalahan itu adalah ladang kita untuk mencintai, untuk mengasihi. Seperti yang tadi Bapak bilang ya, si Bapak itu bilang bahwa justru dengan peristiwa itu, itulah ladang baru buat saya untuk mengasihi dia. Ladang baru untuk mempraktekkan kerahiman Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan dan untuk dia praktekkan dalam hidup sehari-hari. Setelah Suster Faustina menerima kekuatan dari Komuni Kudus yang dia terima, maka sepanjang hari dia menjalani aktivitasnya, tapi dia tidak merasakan ada pengorbanan yang sulit. Pengorbanannya tetap ada, tapi kacamata melihatnya atau mindsetnya berbeda. Bahkan ini menjadi satu tawaran buat kita semua, menjadi suatu ladang baru untuk kita mempraktekkan cinta kita yang baru. Contoh, sekarang di rumah saya lagi nggak ada pembantu. Kalau dulu nggak ada pembantu, kayaknya urusannya besar. Ini nggak beres, itu nggak beres, semua nggak beres. Tapi sekarang dengan masa COVID, dengan di rumah hanya berdua saja dengan Haryanto, walaupun nggak ada pembantu, itu justru menjadi momen yang sangat indah untuk kita beres-beres rumah. Membersihkan rumah, mengatur kembali rumah, mentata kembali segala sesuatunya, membuat jadi lebih nyaman. Makan, ya harus makan, harus masak, harus nyuci, tapi nggak ada beban. Enak aja dijalaninnya. Dan saya bilang sama Haryanto, mungkin ini juga salah satu dampak kalau saya dan Haryanto pergi ke Melbourne, ke salah satu anak saya di sana, kami melakukan pekerjaan rumah tangga tersebut. Dan enjoy aja, nggak ada yang berat, nggak ada yang merasa susah terbeban ya. Dan itu ternyata sekarang menjadi suatu sukacita baru, bukan beban, bukan masalah, tapi ya inilah kesempatan kita untuk melakukan hal-hal yang baru, membuka ladang untuk cinta yang baru. Lanjut. Aku mengundang Yesus masuk ke dalam hatiku sebagai kasihku. Engkau adalah sang cinta sendiri. Seluruh surga mengambil nyala dari engkau. Maka jiwaku mendambakan engkau, laksana sekuntum bunga merindukan sang surya. Seperti bunga senang akan sang surya, demikian hatiku senang akan dikau. Kita ngebayangin ya, contoh bunga. Yang gampang mungkin bunga matahari lah ya. Bunga waktu tumbuh, dia itu mencari sinar matahari. Jadi kalau sinar mataharinya ada di atas, bunga itu tumbuh ke atas. Tapi kalau sinar mataharinya tertutup oleh dahan atau oleh bangunan atau oleh atap, maka si bunga ini tumbuhnya dia akan nggak lurus lagi, tapi akan mencari sinar matahari itu ada di mana. Nah, tumbuhan aja ngerti bahwa dia harus mencari sumber hidup. Dia harus mencari surya, sang surya untuk memberi kehidupan kepada si tanaman bunga ini. Sedangkan kita manusia punya akal, bisa baca, bisa berpikir. Harusnya kita juga punya satu tujuan yang sama, yaitu mencari sumber kehidupan. Mencari Tuhan. Kalau ada halangan, jangan berhenti. Jangan putus asa, jangan marah, jangan ngambek. Tapi seperti tanaman ini, mencari jalan lain tapi tetap arahnya ke Tuhan. Lanjut ya. Jadi perumpamaan yang Suster Faustina kasih, bunga perlu matahari.
mengarah pada matahari, pada sumber kehidupan. Sekarang evaluasi dengan diri kita masing-masing, ya. Apakah kita sudah mengarah kepada Yesus, sumber kehidupan, sumber cinta, atau atonya terserah. Bapak Ibu silahkan tebak sendiri. Kita belajar dari bunga hari ini. Masa kalah sama bunga? Oke. Tugas kita pertama, dalam menerima komuni ada 3 tahap. Melakukan persiapan. Kedua, proses menerima komuni tersebut. Apakah hosti itu kita terima sebagai benda mati, masuk ke dalam tubuh kita terus selesai. Dan yang ketiga, setelah menerima komuni, hening, diam di hadapan Tuhan, dengerin suara Tuhan. Jadikan setiap situasi yang ada sebagai ladang cinta yang baru. Dalam hal apapun lakukanlah dengan dasar cinta, dengan dasar kasih. Jadi dalam segala situasi jadikan ladang olah cinta yang baru. Ketiga, undang Yesus. Seperti bunga mengharapkan sinar matahari untuk tumbuh, untuk hidup, untuk berbunga. Kita pun butuh Yesus untuk hidup, untuk tumbuh, untuk menjadi semakin sempurna dan berbuah. Oke, kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu. Engkau kembali mengajarkan kami untuk melakukan tahapan-tahapan dalam menerima Engkau. Lakukan persiapan, proses pada saat kami menerima Engkau, bukan sebagai benda mati, tapi sebagai sungguh-sungguh Tuhan yang mau bersatu dengan diri kami, yang mau bertahta, mau diam di dalam hati kami masing-masing. Dan juga buatlah kami peka Tuhan supaya kami bisa mendengar suara-Mu. Mampukan kami juga dalam setiap situasi menjadi suatu ladang untuk mengolah cinta yang baru. Dan kami juga mohon rahmat-Mu Tuhan, supaya kami fokus mengarah hanya kepada Yesus saja. Untuk kami tumbuh, untuk kami hidup, untuk kami berbuah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, agar seluruh hidupku selalu menjadi
mesra dan penuh kasih. Syukur kepada